Halo teman-teman, gimana kabarnya selama belajar online ini? Mungkin banyak merasa stres nih, tapi tenang aja. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan solusi mengenai stres dari sisi ergonomi selama belajar online. Yuk ditonton. Apa sih yang bakal dibahas di video kali ini? Ada dua bagian teman-teman. Pertama, permasalahan, berupa gejala dan penyebab dari stres. Kedua, solusi untuk mengatasi penyebab stres tersebut. Dari keadaan tersebut, mari kita lihat dahulu isu yang terjadi. Kondisi pembelajaran online saat ini membuat banyak mahasiswa dan dosen sedang berproses untuk beradaptasi dengan keadaan. Banyak faktor di sekitar yang dirasa kurang tepat dalam mendukung pembelajaran jarak jauh. Buruknya, ini bisa menjadi masalah yang dapat berdampak pada stres mahasiswa. Mari kita lihat definisi dari KBBI. Stres adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor di luar tubuh. Kami telah melakukan survei terhadap 40 responden yang merupakan mahasiswa. Berdasarkan hasil yang diperoleh, mahasiswa dominan merasa stres selama pembelajaran jarak jauh. Dengan indikator sangat setuju ditunjukkan oleh nomor 5 dan tidak setuju ditunjukkan oleh nomor 1. Terdapat 5 penyebab utama stres yang dirasakan responden melalui survei yang dilakukan, yaitu jenuh dan kurang tertarik dengan pembelajaran, lingkungan kerja yang kurang mendukung, beban kerja yang terlalu banyak, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, dan istirahat yang tidak teratur. Sebelum kita melihat solusi untuk setiap penyebab itu, mari kita lihat gejala stres. Jika kita mengalami gejala ini, kita perlu mempertimbangkan apakah kita sedang mengalami stres. Gejala stres dapat kita bagi menjadi 3, yaitu gejala fisik, gejala emosional, dan gejala intelektual. Gejala fisik ditandai dengan tubuh yang mudah merasa lelah, mudah mengantuk, dan bahkan urat tegang bagian leher dan bahu. Gejala emosional ditandai dengan perasaan gelisah atau cemas, mudah marah, dan perasaan gugup. Adapun gejala intelektual ditandai dengan sulitnya berkonsentrasi pada pelajaran, sulit membuat keputusan, hingga daya ingat yang menurun. Nah, setelah mengetahui gejala serta penyebab stres, yuk kita temukan solusi untuk mengatasinya. Kita berangkat dari permasalahan yang pertama, yaitu jenuh dan kurang tertarik. Pernahkah kamu merasa jenuh dan kurang tertarik selama PJJ ini? Berdasarkan survei yang dilakukan oleh penulis, 32 dari 40 orang mahasiswa menyatakan jenuh dan kurang tertarik adalah penyebab dari stres yang mereka alami selama PJJ. Untuk menyelesaikannya, perlu dikaji akar permasalahan dari masalah tersebut. Berdasarkan survei, 23 dari 40 mahasiswa merasa metode penyampaian materi yang kurang baik menjadi akar permasalahan dari jenuh dan kurang tertarik. Sedangkan 30 dari 40 orang mahasiswa merasa bahwa kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa menjadi akar permasalahan kejenuhan dan perasaan kurang tertarik. Nah, kami datang dengan solusi ini. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Herdiana D. dan kawan-kawan dalam kejenuhan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan daring dan strategi penanggulangannya, terdapat beberapa cara untuk mengatasi kejenuhan dan rasa kurang tertarik, yaitu menggunakan metode yang fleksibel dan memperluas media pembelajaran. Untuk membuat metode yang fleksibel, diperlukan metode belajar yang bervariasi, serta waktu belajar yang fleksibel. Fleksibel dalam metode belajar dan waktu dapat mengurangi beban mental sehingga mencegah kelelahan dan menjaga fokus mahasiswa. Solusi kedua yaitu memperluas media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikembangkan menjadi lebih bervariatif, bisa menggunakan metode sinkronos dan asinkronos. Media yang digunakan juga bisa beragam, misal memadukan permainan dengan pembelajaran, menghidupkan suasana kelas dengan aplikasi yang memiliki interface kelas, dan sebagainya. Hal ini dapat membawa kesan baru dan refreshing sehingga mahasiswa tidak jenuh dan bosan. Masalah selanjutnya adalah lingkungan kerja.
Nah, 28 dari 40 menyatakan lingkungan kerja yang kurang mendukung sebagai penyebab dari stres yang mereka alami selama PJJ. Lingkungan sekolah maupun kuliah pada umumnya sudah dirancang untuk mendukung proses pembelajaran. Namun, bagaimana dengan rumah? Kondisi rumah sebagai tempat peristirahatan ternyata dikeluhkan mengganggu dan dapat mengarah ke rasa stres. Berikut merupakan beberapa faktor lingkungan kerja yang diambil dari literatur. Yang pertama adalah masalah iluminasi atau penerangan, kedua masalah warna ruangan, ketiga masalah noise atau bunyi bising, dan yang terakhir adalah pemanfaatan musik. Kami ingin menyarankan beberapa solusi apabila teman-teman mengalami setidaknya salah satu dari permasalahan tersebut. Yang pertama disarankan untuk memberi penerangan yang cukup sesuai ukuran ruangan. Lalu, ruang kerja sebaiknya berwarna lembut. Kemudian sebisa mungkin menghilangkan dan mencegah suara bising di sekitar atau bahkan menekannya dengan ruang yang kedap suara. Dan yang terakhir, pekerjaan sederhana dan monoton akan terasa lebih menyenangkan dengan latar belakang musik. Namun, musik justru tidak disarankan untuk pekerjaan yang memerlukan konsentrasi tinggi seperti menghafal sejarah atau menyelesaikan soal fisika. Masalah selanjutnya yaitu kebiasaan menunda pekerjaan atau yang lebih dikenal dengan prokrastinasi. Apa sih prokrastinasi itu? Prokrastinasi merupakan kebiasaan menunda suatu pekerjaan atas keinginan diri sendiri meskipun menyadari dampak buruk dengan melakukannya. 23 dari 40 pelajar merasa kebiasaan menunda pekerjaan menjadi salah satu pemicu stres. Apakah kamu salah satunya? Penyebab dari kebiasaan menunda-nunda antara lain persepsi tugas yang sulit, kurangnya direct reward, dan merasa punya banyak waktu sehingga tidak merasakan urgensi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kebiasaan prokrastinasi dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis. Prokrastinasi dapat mengakibatkan kecemasan dan depresi, perasaan malu, bersalah, dan kesehatan mental yang buruk. Untuk mengatasi prokrastinasi, kamu dapat pertama, membuat daftar pekerjaan berdasarkan prioritas. Kedua, menerapkan teknik Pomodoro dalam proses pengerjaan. Ketiga, melakukan tracking terhadap pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan. Lalu, bagaimana sih menerapkan teknik Pomodoro? Pertama, jauhkan diri dari sumber distraksi, seperti handphone, games, dan sumber-sumber lainnya. Kedua, bagi tugas menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Ketiga, kerjakan tugas setiap 25-30 menit dengan jeda istirahat 5 menit sebagai bentuk reward terhadap diri sendiri. Untuk membantu penerapan teknik ini, kamu juga dapat menggunakan timer manual atau aplikasi Pomodoro yang dapat diunduh di handphone loh. Pengaturan waktu istirahat menjadi sangat penting, mengingat tubuh akan merasa lelah setelah menatap layar dan tidak bergerak selama berjam-jam. Dan berikut adalah solusi untuk pengaturan istirahat. Seperti yang kita tahu, terlihat berdasarkan survei bahwa 77,5% responden menyatakan merasa beban kerja yang diberikan itu terlalu berat. Dan oleh sebab itu, ada beberapa solusi yang bisa kita terapkan agar waktu istirahat kita bisa terpakai dengan baik dan maksimal. Yang pertama, tentukan prioritas. Menentukan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dapat membuat kita jadi tahu apa yang harus dikerjakan dan diselesaikan tepat waktu. Pengalokasian waktu terhadap tugas-tugas dapat beragam sesuai dengan tingkat kesulitannya. Dan yang kedua, lakukan peregangan otot. Sembari melakukan kerja tersebut, setiap 2 jam proses belajar dapat diselingi waktu pemanasan otot selama kurang lebih 15 menit dan mengalihkan pandangan mata untuk melihat objek-objek yang berwarna hijau. Hal ini bisa meningkatkan semangat kita kembali untuk bekerja. Yang ketiga, optimalkan waktu luang. Apabila kita memiliki waktu luang, bisa digunakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti melakukan hobi, bermain, bermasak, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tidak lupa apabila kita sudah melakukan hal-hal di atas, dilengkapi dengan olahraga yang teratur dan juga tidur yang cukup, agar kondisi fisik dan mental tetap terjaga dengan baik. Kita juga bisa menggunakan aplikasi dalam gadget keseharian kita untuk membantu kita dalam berolahraga dan juga memiliki tidur yang cukup seperti Strava, Google Fit, Calm, dan lain-lain. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih.